Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan komputasi geofisika dan hari ini kita akan coba lakukan machine learning pada data log sumur ya. Yang sebelumnya kita sudah lakukan prediksi gelombang es. Yang berikutnya kita akan coba melakukan prediksi juga untuk litologi atau fasies. Oke, mungkin sebelum ke coding saya mau tampilkan sedikit ya terkait apa yang akan kita kerjakan. Jadi kalau sebelumnya kita memprediksi log dengan log ya, sekarang yang akan kita prediksi adalah ini ya, tabel ya, bentuknya discrete atau dia menilainya biasanya pakai kode 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, dalam hal ini yang bagian kanan ini litologi ini yang tulisannya lito atau fasies ini, di sini ada 3 warna ya, ada warna coklat, hijau dan biru. Misalkan yang warna hijau itu kita anggap dia sebagai batuan shale, kemudian yang coklat itu batu bara, dan yang biru itu adalah sand ya atau batu serpihnya. Misalkan seperti itu. Nah, ini yang mau kita prediksi. Nah, ini log litologi ini sebenarnya diambil dari mana? Dia diambil dari data sampling batuan yang keluar dari waktu pemboran sumur ini gitu ya. Jadi ini sifatnya memang agak mahal ya, karena dia harus mendeskripsikan batuan yang keluar terus kemudian dicocokkan dengan sumur yang atau log yang diterima gitu. Nah, bayangkan kalau kita punya banyak data sumur dan tidak memiliki log litologi ya, itu agak sulit memprediksikan batuannya seperti apa dari data log gitu. Nah, kalau kita punya log litologi ini, jadi kita yakin oke, gambarnya rendah ini ternyata dia batu pasir gitu ya, kemudian yang gambarnya tinggi ini dia batu lempung atau dia shale gitu ya, dan yang rendah-rendah ini juga termasuk dia ternyata dia coal gitu atau batu bara. Nah, ini yang mau kita pakai ya untuk deskripsi dalam litologi batuan yang ada. Oke, nah nanti caranya gimana? Jadi kita ambil sampel, jadi ini harus ada satu sumur yang memiliki log litologi ya. Bentuknya discrete seperti ini, dia warna, biasanya kita bikin di angka 1, 0, 2 atau 3 gitu ya. Nah, kita bikin sudah ada bentuknya seperti ini. Kalau tidak ada, kita cari yang ada ya. Nah, yang ada ini kemudian kita training dari log-log yang kita punya. Di sini contohnya gamma ray ya, ngam. Kemudian ada DTMLR atau sonic, dan di sini ada BRD, HRD dan LSD. Ini density ya, density 3 density yang berbeda pengambilannya. Jadi kita punya 3 jenis log. Di sini ada gamma ray, sonic dan density ya. Ini sama density density semua tapi beda pengukuran ya. Jadi kita sebenarnya punya 5 log dengan 3 jenis log yang sama ini ya, satu. Oke. Nanti dari sini kita training sehingga kita memiliki prediksi litologi yang mirip. Kalau sudah oke, nanti kita terapkan ke data sumur yang tidak memiliki litologi ini. Nah, itu konsep dari machine learning yang akan kita lakukan ya. Jadi nanti kita predik seperti ini. Contohnya dari hasil prediknya sudah optimum. Nah, kalau dia mirip antara litologi aktual dengan prediksinya, artinya sudah model yang kita bangun sudah oke, baru kita terapkan ke sumur yang tidak memiliki data litologi gitu ya. Oke, baik, kita lanjutkan codingnya di sini. Sebelum ke coding mungkin saya jelaskan di sini saya memiliki 2 sampel data log sumur. Di sini ada UCG 2 bagian sebelah sini ya, lastnya UCG 2, kemudian ada UCG 1 di sini. Ya. Nah, data UCG 2 ini dia memiliki litologi ya. Jadi kalau teman-teman nanti buka datanya nanti saya kasih ya. Di sini ada UCG 2 dan UCG 1 ya. Jadi kalau UCG 2 yang ini dia kalau dibuka dia memiliki fasies di sini atau litologi ya. Jadi bebas penamaannya apa, fasies atau litologi, tapi yang jelas di ini kolom yang paling kanan ya, paling terakhir ini dia kodenya 1 ya. Kalau teman-teman cari di bawah dia itu kodenya 12012 ya. Nah, ini ada kodenya ya. 0, kemudian ada angka 1 nanti dan 2 dan seterusnya ya. Kalau di sini cuma 3, jadi 0, 1, dan 2 saja. Karena litologinya tadi 3, shale, batu bara, dan batu pasir ya. Oke, ini dia memiliki itu lastnya. Kemudian yang di UCG 1 dia tidak memiliki fasies ya.
Nah, kalau kita lihat di sini kelengkapannya dia tidak memiliki fasies atau litologi. Jadi data UCG1 ini yang akan kita predik berdasarkan model dari data sumur UCG2 tadi ya. Seperti itu. Oke. Baik, ini kategorinya adalah supervised learning, jadi kita latih supaya dia mirip dengan prediksinya, baru kita terapkan ke tempat yang lain ya. Kita mulai codingnya. Di sini saya besarkan dulu sedikit. Oke. Jadi yang pertama jelas kita mount dulu ke Google Drive. Nanti kita akan ambil data log sumurnya. Kemudian kita import library yang akan kita gunakan itu adalah di sini kita menggunakan Scalar Neighbor, itu adalah KNN ya, Kneighbor Classifier. Kemudian ada Scalar ini untuk standar scalarnya nanti kita standarisasi ya. Kemudian metriknya juga scalar metriknya kita klasifikasi, reportnya juga kita akan munculkan. Seaborn untuk statistiknya, kemudian NumPy seperti biasa numerical Py itu yang banyak data itu yang kita bikin ke dalam NumPy. Kemudian untuk displaynya kita menggunakan Matplotlib dan database-nya akan menggunakan Pandas ya. Oke, ini library yang akan kita gunakan. Kemudian path dari Google Drive-nya taruh saja di saya naruhnya di Komputasi Geofisika 2025, kemudian di Wells ya. Oke. Kemudian di sini base path-nya di sini saya taruh di UCG21 itu .las ya. Jadi kalau di drive saya itu di sini ya. Nah, sini sudah banyak lognya, tapi yang saya masukkan di sini yang akan kita gunakan adalah yang ini, UCG21 dan UCG11c .las ya. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian kita load file lasnya, data npload text file ya. Kemudian skip row-nya 33. Jadi 33 itu dari headernya ya. Jadi headernya itu ini kita buang ya. Tulisan-tulisan ini kan mulai datanya itu ada di sini. Kalau teman-teman hitung nanti dia ada di 33. Kalau kelebihan kekurangan diatur aja. Jadi setiap kelas itu beda-beda ya. Boleh bisa kelebihan dikit nggak apa-apa ya, tapi jangan terlalu jauh gitu ya. Misalkan 50 kan terlalu banyak data yang hilang nanti ya. Nah, 33 kita paskan aja, pas dicek di UCG1-nya juga sama, dia sekitar 33 34 gitu ya. Oke, agar kita ambil pas setelah tulisan ASCII ini ya. Jadi yang kita ambil adalah angka-angkanya saja. Headernya nggak kita ambil. Oke, seperti itu. Ini juga 33, kalau beda bisa diatur ya di sini. Misalkan data yang kedua itu di sini data kedua adalah UCG1 misalkan ya, data. Nah, file 2 ini UCG1, file aja yang nggak ada tulisan 2-nya itu adalah UCG2 gitu ya. Nanti bisa diatur berdasarkan text filenya. Atau last file-nya juga boleh diatur nanti ya. Kemudian kita tadi ada minus 99,25, kita ganti jadi none ya. Kita hapus data minus 99,25-nya. Kemudian kita definisikan kolomnya. Ini berdasarkan headernya tadi, silakan dibuka aja last file-nya ya, pakai txt file. Itu ada dep, brd, hrd, lsd, gamma ray, detail mr. Nah, ini untuk yang UCG2 ya. Yang data log UCG2 dia memiliki litologi ya di akhirnya. Kemudian yang mnemonic untuk data 2 ini atau UCG1 dia tidak memiliki litologi. Jadi nanti yang ini kita coba bikin model dari machine learning untuk data UCG2. Setelah berhasil dengan bagus baru kita terapkan di UCG1 gitu ya, seperti itu. Kemudian kita hapus nilai yang none-nya. Jadi none-nya jangan kita pakai ya, dari data none-nya kita drop na ya. Di sini data dot drop na, ini berarti semua none kita hapus ya. Oke, ini untuk data yang kedua juga seperti itu. Kemudian kita bikin heat map correlation ya. Jadi bedanya dengan yang sebelumnya, karena dia regresi itu dia memiliki banyak data ya, sedangkan kita menggunakan data yang bentuknya adalah discrete ya. Nah, kita bikin yang namanya heat map correlation atau correlation map ya. Nanti saya tunjukkan hasilnya ya. Untuk itu kita pakai correlation train data correlation. Jadi datanya kita korelasikan dulu. Kemudian kita bikin ini pakai Seaborn ya. Heat map, kemudian correlation train. Bikin aja seperti ini ya. Nanti kita atur Vmin max-nya 1 aja, centernya 0. Warnanya kita bikin cool warm aja.
square-nya true dan annotation-nya true. Kita bikin tick table-nya, labelnya ya, tick labelnya rotasinya 15 di kanan ya. Correlation matrix untuk training well, nanti kita tampilkan. Kemudian untuk persiapan data trainingnya di sini dan data testnya kita train data 1 atau UCG 2 log class-nya. Kita ambil di sini ada 1 2 3 4 5 ya. Tadi kita ambil semua. Nah, nanti teman-teman sebenarnya bisa ngatur kombinasi trainingnya itu berdasarkan lognya. Jadi kalau menurut teman-teman lognya itu nggak bersesuaian, ada yang error, nah itu bisa nggak dipakai, bisa dihapus saja dari data training ini. Ya, data tasnya nanti untuk kita coba di testing juga di sumur yang sama. Ya, nanti kita training dulu, kita lihat hasilnya kalau sudah oke, baru kita terapkan di sumur yang tidak ada data litologinya ya. Kita standarisasi si scale-nya yang untuk training dan data testnya ya. Nah, kemudian kita lakukan proses KNN di sini. KNN K neighbors classifier, n neighbors-nya kita bikin 5, bebas nanti diatur aja. Kemudian KNN fit-nya itu X-train, Y-train. Oke, kemudian kita prediksi model KNN. Y-pred itu KNN prediction. Nah, kemudian untuk Y-pred 2 ini adalah prediksi kedua itu untuk data yang tidak memiliki litologi ya. Ini untuk memiliki litologi. Kalau sudah oke untuk yang pertama, nanti yang keduanya kita apply. Terus menampilkan akurasinya, print classification reportnya untuk training well, print classification report, Y-train dan Y-prediction-nya. Nanti kita lihat seperti apa hasil dari training dan prediksinya. Nah, kita tampilkan data well 1 ya, ini kita tampilkan langsung data lognya. Mnemonic-nya ada di list tadi di atas, kemudian data value-nya kita ambil, kolomnya kita bikin row-nya 1, kolomnya 7 ya. Figure-nya kita subplot jumlah row sama jumlah kolom, figure size-nya kita atur 12,10 ya. Sherry-nya kita bikin true. Kemudian kita bikin for in range column, jadi semacam iterasi supaya tidak berulang programnya. Di sini kita bikin if i kurang dari kolom -2 itu kita tampilkan AXI-nya itu plot data. Nanti urutannya sesuai dengan datanya tadi, ada depth, gamma ray, HRD, ILD dan seterusnya ya sampai litologi. Nanti kita bikin line width-nya, kalau untuk garisnya itu 0,6, kalau mau diteberin bisa ganti ya. Untuk minor tick kiri kanannya kita ganti, kita pasang aja ya di sini. Grid-nya kita bikin major dan minornya, line width-nya segini. Nanti teman-teman bisa atur aja kalau line width-nya terlalu besar terlalu kecil ya untuk kotak-kotaknya. Kita bikin titelnya, mnemonic-nya berdasarkan header-nya. Nah, kita bikin ellipse sini untuk F-nya seperti ini ya. VStack, data value -1 ya. Kemudian show, aspect auto, kemudian CMap kita bikin jet aja. Kita extend 0,1 maksimum data value-nya itu adalah di 0, minimumnya adalah data value. AX-nya kita bikin set title-nya dan kita bikin mnemonic I+1 ya. Ellipse untuk kolom yang terakhir, kolom -1 itu seperti ini, sama Y-pred, Y-pred ya, prediksinya, hasil prediksinya di akhir ya. Jadi nanti di akhir ini -1 itu di akhir, nanti kita bikin untuk Y-prediksinya ya. Show kita tampilkan hasilnya, kemudian kita tulis prediksi di sini ya. Kita plot subplot ya, kita adjust width space-nya 0, title-nya di sini training well untuk UCG 2. Plot show kita tampilkan. Kemudian untuk data well 2 yang datanya kita tes tanpa ada memiliki litologi ya, dengan model training dari data UCG 2 tadi last yang memiliki litologi. Ini kolomnya kita samain aja dengan yang tadi ya. Mnemonic data value, kemudian row-nya 1,6 ya tadi, kalau tadi 1,7 karena ada data litologi dan prediksinya. Yang ini cuma hasil prediksinya aja. Figure AX, plot subplotnya, jumlah row sama dengan row, kolom sama dengan kolom, figure size-nya kita bikin 12,10 dengan sherry-nya adalah true. Sama kita bikin iterasi seperti ini for i in range column. Untuk yang kolom terakhir nanti kita bikin iterasi sama seperti yang di atas ya. Ini kopas saja dari yang atas sampai ke bawah juga ya. Nanti akan kita bikin set title predicted ya. Seperti ini.
Kemudian baru kita plot adjust white space-nya, kemudian subtitle-nya itu adalah data testing untuk UCG1 yang tidak memiliki litologi, kemudian kita plot. Oke, nanti kita play ya, kita run. Nanti hasilnya adalah yang pertama adalah correlation matrix ya. Jadi correlation matrix-nya seperti ini. Nanti teman-teman dapatkan correlation matrix untuk data ini yang untuk data training yang di UCG2 yang memiliki litologi. Jadi sini apa itu correlation matrix ya, atau heat map matrix itu adalah mengkorelasikan setiap log yang kita miliki dengan log yang lain ya. Misalkan di sini depth dengan depth gitu ya. Kemudian depth dengan gamma ray. Nah, tapi yang kita perhatikan pasti jelas litologi ya, karena kan kita memprediksi litologi ya. Nah, yang kita lihat di sini litologi ke atas ya. Nah, litologi dengan litologi dia pasti satu ya, karena kan sama. Nah, yang kita lihat di sini di atasnya, litologi dengan log LSD dia 0,5. Oke. Nah, kemudian litologi dengan log HRD dia 0,39. Dan seterusnya sampai ke atas ya dengan log-log yang lain. Nah, kalau kita urutkan berarti yang paling berkorelasi dengan litologi bagus adalah yang 0,56 itu, log LSD ya. Nah, kemudian log HRD yang kedua. Nah, sebenarnya log gamma ray ini berkorelasi juga bagus ya, 0,4, tapi dia negatif ya, nggak ada masalah sebenarnya. Jadi yang kita lihat yang nilainya merah banget atau yang biru banget ya, bukan yang agak terang, karena yang kita mau adalah yang korelasinya bagus. Nah, artinya nanti sebenarnya teman-teman bisa pilih log LSD, HRD, ataupun gamma ray, 3 log itu yang akan dipakai sebenarnya, bisa aja kita pilih seperti itu. Atau yang depth, data LMR, BRD kita abaikan juga boleh. Karena yang lain selain log 3 log LSD, HRD, dan gamma ray dia jelek ya. 0,1, 0,08, 0,02 ya, itu jelek sekali ya. Nah, sebenarnya bisa diabaikan. Tapi ya kita pakai aja sekarang untuk prediksinya. Oke, nah kemudian kita prediksi di sumur tadi ya, ini hasilnya yang di sumur UCG2, hasil prediksinya terhadap litologi aslinya, yang ini hasil prediksinya yang kanan, dan ini aktualnya. Kita lihat sudah sesuai ya, kita perhatikan baik-baik antara prediksi dengan litologinya ya, dia sudah memiliki kesesuaian sangat bagus ya, walaupun ada beberapa tempat ya, nih masih kurang match, tapi it's okay, dia sedikit aja errornya ya. Nah, ini masih ada sedikit yang kurang pas, tapi overall dia sudah memprediksi dengan baik ya. Kalau sudah seperti ini artinya sudah oke model prediksinya, dan kita bisa terapkan ke sumur yang lain ya, ke sumur yang tidak memiliki litologinya. Di sini adalah sumur UCG1 ya. Nah, di sini kita langsung memprediksi tanpa melihat langsung litologinya. Jadi ini adalah hasil prediksi litologinya di sumur testing di sumur UCG1 yang tidak memiliki litologi atau facies ya. Nah, di sini ada yang tipis-tipis, dia bisa mendefinisikan bahwa ini coal, ini descent, ini ada shale yang hijau ini ya. Nah, ini sebenarnya bisa kita lihat dari pola-polanya lognya ya. Gitu. Oke, nah ini coal ya yang tebal ini sesuai dengan yang di atas tadi ya. Ini yang kecil-kecil ini coal gitu ya. Nah, oke. Nah, ini coal gitu ya. Nah, ini sudah di training berdasarkan model data sumur 1 tadi atau UCG2 tadi ya. Ini UCG1 yang tidak memiliki litologi. Oke, seperti itu. Silakan dicoba. Saya harapkan berhasil ya, tidak ada error. Silakan dilihat lagi nanti program yang sudah saya buat tadi. Lebih kurangnya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.